Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Baca Anindya. Nah, jadi kali ini aku mau lanjutin kisah Nabi Ismail, kisah kurban pertama. Oke, so kita masuk. Dan ini ada gambarnya ya. Jadi ini kambing, terus ini Nabi Ismail, dan ini Nabi Ibrahim. Oke. Anakku, aku bermimpi bahwa Allah memerintahkanku untuk mengorbankanmu, ujar Nabi Ibrahim dengan penuh keraguan. Laksanakanlah ayahku, insya Allah aku ikhlas, jawab Ismail kecil dengan mantap. Bercucuranlah air mata sang ayah, Nabi Ibrahim, mendengar jawaban anaknya yang soleh. Ia sungguh mencintai Ismail, tetapi perintah Allah harus dilaksanakannya. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat yang sepi untuk melaksanakan pengorbanan itu. Ketika akan dilakukan kurban, turunlah wahyu Allah bahwasanya Allah sudah melihat keikhlasan dan kesungguhan ayah dan anak, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail kecil. Sehingga kemudian Allah menukar Ismail dengan seekor kambing untuk dikurbankan. Sejak saat itu, seluruh umat Islam di dunia melakukan ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sebagai bukti ketaatan dan keikhlasan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ya benar-benar jadi ini ya. Nabi Ismail terlahir dari seorang ayah juga seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim, dan seorang ibu yang mulia, yaitu Bunda Hajar. Pada waktu Ismail masih bayi, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan bayinya pergi menjauh dari Palestina. Maka Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah. Ia membawa Hajar dan Ismail melakukan perjalanan yang jauh sampai di suatu tempat. Di hamparan padang pasir, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Wahai suamiku, apakah engkau bersungguh-sungguh hendak meninggalkan kami di tempat ini? Tanya Hajar dengan cemas. Maaf istriku, aku hanya menjalankan perintah Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Dia akan selalu melindungi kalian, ujar Nabi Ibrahim berusaha menegarkan Hajar. Jadilah mereka tinggal di padang pasir itu hanya berdua, tanpa ada orang lain. Pada suatu ketika, bayi Ismail menangis karena kelaparan, sedangkan perbekalan makanan dan minuman telah habis. Hajar berusaha menyusui, tetapi air susunya pun sudah tidak keluar. Kemudian Hajar berusaha mencari air. Ia bolak-balik berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, tetapi tidak menemukan air sedikit pun. Pada saat Bunda Hajar hampir berputus asa, ia melihat pancaran air yang keluar dari tanah yang dihentak-hentakan oleh kaki bayi Ismail. Itulah sumber air Zam-Zam yang masih yang masih ada sampai sekarang. Hingga kini setiap jamaah atau kamu mau jadi artis aduh. Jamaah haji atau umroh yang pulang dari Mekah selalu membawa air Zam-Zam itu sebagai buah tangan yang berkah. Ya, jadi itu ya ceritanya dari Nabi Ismail. Nah, jadi salah satu mukjizat Nabi Ismail adalah keluarnya air Zam-Zam yang hingga kini airnya tidak pernah mengering. Guys. Safa dan Marwa adalah dua bukit kecil yang ada di Mekah. Jarak antara keduanya sama dengan panjang lapangan sepak bola atau sekitar 400 meter. Bunda Hajar berlari dari Safa ke Marwa mencari air untuk Ismail. Apa yang dilakukan beliau? Diabadikan dalam salah satu bagian dalam ibadah haji, yaitu lari-lari kecil yang disebut sa'i. Selain itu, di dekat Ka'bah ada yang disebut Hijr Ismail, yaitu tempat Nabi Ismail berdiri ketika membantu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Setiap umat Islam yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi ini cerita Ismail. Lanjut part 10 ya, nanti part 10 Nabi Yakub. Jadi itu guys cerita Nabi Ismail, nanti aku part. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.